Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Didi Lesmana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Uji Kruskal-Wallis ini pertama kali diperkenalkan oleh William Henry Kruskal dan Wilson Allen Wallace pada tahun 1952. William Henry Kruskal merupakan seorang ahli matematika dan statistik yang berasal dari Amerika Serikat, dan Wilson Allen Wallace merupakan seorang ahli ekonom dan statistik yang juga berasal dari Amerika Serikat. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan dukung dengan cara klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Uji Kruskal-Wallis merupakan salah satu uji atau bagian dari statistik non-parametrik yang mana digunakan untuk mengukur apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen. Uji ini juga bisa disebut dengan H-test. Uji Kruskal-Wallis dapat juga digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, yang mana pada uji one-way ANOVA ini merupakan bagian daripada statistik parametrik. Jadi, ketika data tidak terdistribusi secara normal, maka alternatif yang kita gunakan adalah bagian daripada statistik non-parametrik, yaitu Kruskal-Wallis test. Selain itu, uji Kruskal-Wallis ini merupakan pengembangan daripada uji Mann-Whitney atau U-test, di mana pada U-test menggunakan dua kelompok variabel dependen, sedangkan uji Kruskal-Wallis dapat menggunakan lebih daripada dua kelompok, misalnya 3, 4, atau lebih. Ini adalah asumsi daripada uji Kruskal-Wallis, yang mana data tidak harus memenuhi asumsi normalitas, variabel independen berskala kategorik, yang mana lebih dari dua kategorik pada sampel di tiap kategori harus independen. Variabel berskala ordinal, tiap kategori harus memiliki varian yang sama. Ini adalah formula dari uji Kruskal-Wallis, di mana H itu adalah Kruskal-Wallis coefficient ya, atau H-test, dan N besar adalah jumlah sampel secara keseluruhan. NI jumlah data per variabel, dan RI itu adalah total ranking untuk tiap-tiap sampel ke I. Studi case atau contoh kasus yang kita gunakan adalah seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai skor pada masing-masing siswa dalam kemampuan bahasa Jepang. Pada kemampuan bahasa Jepang ini terdiri daripada 3 kategori, yaitu Mojigoi, Dokkai, dan Chokai. Mojigoi digunakan untuk menguji kemampuan siswa atau peserta didik dalam memahami kosakata dan kanji bahasa Jepang. Dokkai digunakan untuk menguji kemampuan peserta dalam memahami teks bahasa Jepang. Sedangkan Chokai digunakan untuk menguji
siswa atau peserta didik dalam mendengarkan dan memahami bahasa Jepang. Jadi di sini ada 3 kategori ya, yaitu Mojigoi, Dokai, dan Chokai. Ini adalah dasar pengambilan keputusan, di mana H0 tidak terdapat perbedaan hasil uji kemampuan siswa dalam bahasa Jepang. Kemudian HA terdapat perbedaan hasil uji kemampuan bahasa Jepang. Nah, ini adalah index level ya. Jika nilai asimsik itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan jika nilai asimsik kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Oke, kita langsung saja ke input Excel-nya ya. Nah, ini adalah 3 variabel ya, subject, Noryoku Shiken, dan total score. Noryoku Shiken itu istilah dalam bahasa Indonesia adalah uji kemampuan. Jika diterjemahkan dalam istilah bahasa Inggris, itu adalah proficiency test. Sama seperti TOEFL ya, seperti itu. Nah, ini jumlah subjeknya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita kasih warna aja seperti ini supaya bisa membedakan. Kemudian di sini biar aja putih, ini kita Oke. Jadi ada 7 ya. Dengan jumlah keseluruhannya adalah 21. Nah, ini adalah kategori ya. Pada Noryoku Shiken ada Mojigoi, Chokai, dan Dokai. Dan ini adalah total score. Oke. Kita akan input ke SPSS-nya. Kita copy atau kita blok seperti ini, kemudian kita copy. Lalu kita input ke SPSS. Kemudian kita klik kanan, paste with variable name. Kita rapikan terlebih dahulu, seperti ini. Oke. Ini ada 3 variabel ya, di mana subjek dan Noryoku Shiken ini tipe datanya adalah string, sedangkan total score tipe datanya adalah numerik. Pertama kali kita akan mengubah variabel Noryoku Shiken yang dengan tipe data string menjadi numerik. Caranya adalah klik menu transform, kemudian record into different variable. Di sini Noryoku Shiken kita masukkan ke input variable dan output variable. Oke. Pada output variable kita tuliskan saja Noryoku test seperti ini. Kemudian klik change dan klik lagi all and new values. Pada jendela ini all value kita tuliskan Mojigoi. Di sini harus diperhatikan ya, apakah terdapat spasi, apakah uppercase, lowercase seperti itu sangat berpengaruh ya. New value kita tuliskan di sini 1, kemudian klik add. Value lagi kita tuliskan Chokai. Value kita tuliskan 2, add. Kemudian Dokai. Di sini 3. Add. Klik continue.
Kemudian klik lagi OK. Maka terdapat variabel baru ya, yaitu Noryoku. 1 untuk Mojigoi, 2 untuk Chokai, 3 untuk Dokai, seperti itu. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan lagi untuk menganalisanya adalah kita akan lihat apakah memiliki varian yang sama ya. Klik menu Graph, kemudian Legacy Dialog, kemudian kita klik lagi Histogram. Nah, variabel kita masukkan total score, centang display normal curve. Pada row kita masukkan Noryoku test row, kemudian centang atau checklist next variable, kemudian klik OK. Kita lihat nanti hasil outputnya. Nah, ini adalah hasil outputnya ya. Terlihat jelas dari kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 memiliki varian yang tidak sama ya. Jika memiliki varian yang sama, maka kita menggunakan median. Namun, jika tidak memiliki varian yang sama, kita menggunakan mean atau rata-rata, seperti itu. Kemudian, kita kembali lagi ke input datanya. Kita lihat apakah data terdistribusi secara normal ataukah tidak. Jumlah sampel secara keseluruhan adalah 21. Klik menu Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Kita menggunakan Safirovic ya. Pada total score kita masukkan dividend list. Pada factor list kita masukkan Noryoku test. Kemudian kita lihat ya item statistik. Oke. Udah ya deskriptifnya. Kemudian plot. Nah, di sini kita checklist histogram dan normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Kemudian langsung aja kita klik OK. Nah, abaikan yang lainnya, kita langsung ke test of normality. Nah, di sini terdapat di Safirovic ya. Ini secara keseluruhan di bawah 0,05 ya. Dia harus lebih besar daripada 0,05. Jika di bawah 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Jika di atas 0,005, maka data terdistribusi secara normal. Oke. Persyaratan pertama, kedua sudah dipenuhi seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke menu ke input data ya. Kemudian kita akan menguji Kruskal-Wallisnya. Klik menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan K-Independent Sample Test. K-Independent Sample Test ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua atau lebih kelompok data yang independen. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan total score pada tes variable list. Kemudian di Noryoku kita masukkan ke grouping variable. Kemudian define rank. Pada minimum kita tuliskan 1, maksimum kita tuliskan 3. Kemudian klik continue. Nah, tes tipe Kruskal-Wallis H ya. Kemudian kita klik option di sini. Bisa kita checklist statistik deskriptif seperti itu.
continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil daripada uji Kruskal-Wallis atau HTS, di mana jumlah data itu adalah 21. Untuk total skor, mean-nya nilainya adalah 80,80. Standar deviasi adalah 13,72. Skor minimum adalah 40 dan skor maksimum adalah 100. Ini adalah hasil daripada Kruskal-Wallis test, di mana rank ini adalah peringkat, dan di sini Noreku test ini terdiri daripada 3 kategori, 1 untuk Mojigoi, 2 untuk Chokai, 3 untuk Dokai. Pada jumlah data per variabel itu adalah 7. Kemudian rata-rata tertinggi itu adalah Mojigoi. Sementara yang terendah itu adalah Chokai. Mojigoi itu sebesar 16,43, Chokai itu sebesar 5,00, Dokai sebesar 11,57. Jadi rata-rata siswa atau peserta didik mampu memahami kosakata dan kanji bahasa Jepang. Kemudian ini adalah hasil ujian ya, di mana nilai Kruskal-Wallis itu sebesar 12,03, DF atau degree freedom itu sebesar 2, dan asimsik itu sebesar 0,002, di mana ini nilainya adalah di bawah 0,05. Jadi kita bisa simpulkan ya, ketika di atas 0,05 maka H0 diterima, ketika kurang daripada 0,05 maka HA yang diterima. Berarti terdapat perbedaan rata-rata ya, nilai atau hasil uji kemampuan bahasa Jepang siswa atau peserta didik. Oke, cukup sekian terkait uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.